Dan Byung-sim, ia pun masih mengikuti Miran sehingga Miran yang ngeh mendekatinya. Begitupun dengan Ha-young yang menghampiri Dong-chan sembari mengajaknya bertemu nanti. Dan episode 3 pun selesai. Di episode 4, dimulai dari Dong-chan yang dipanggil oleh Ha-young akan ia yang mengajak Dong-chan bertemu. Sehingga Dong-chan dibuat senang akan hal itu. Sedangkan Miran, ia pun dihampiri oleh Byung-sim. Tapi sudah pasti Miran tidak mengenalnya. Bahkan Byung-sim benar-benar speechless, tapi benar-benar freak parah, anjing, cringy. Dan tidak percaya akan apa yang ia lihat. Miran pun mendapatkan laptop baru yang sudah pasti ia mengalami teknologi shock. Ya, kalau misalnya kita pindah ke suatu daerah, pasti kita merasa kaget dengan tradisi atau kebiasaan di sana, aka culture shock. Jadi Miran sekarang teknologi shock. Serta membuka emailnya yang ternyata temannya yaitu si Kyungja dan Yongsun mengirim email ke Miran akan mereka yang tidak mendapatkan kabar lagi dari Miran. Apalagi ibu Miran yang memberitahu kalau Miran pindah ke Amerika. Alhasil membuat Miran sedih dan sangat rindu dengan bestie-bestinya. Hingga keesokan harinya, Miran pun sangat bersemangat sekali untuk memulai kehidupan barunya dan sangat ingin mendapatkan pekerjaan. Dan ketika Miran ke kampus, tiba-tiba terdapat cowok yang memberikannya kopi dingin bernama Yongjon. Dan ia memiliki sahabat bernama Jihon. Kalau John tertarik sekali dengan Miran karena penampilan Miran yang ala kadarnya. Bahkan ketika Miran meminum kopi itu membuatnya terkejut karena pahit. Ya, mungkin dikiranya Coca-Cola stick. Tepat di saat itu, ternyata Byung-sim menjadi dosen pengajar di kelas itu. Sudah pasti Byung-sim yang melihat ada Miran di sana seketika membuatnya tidak bisa menyeimbangkan diri saking terkejutnya. Sedangkan Dong-chan, ia yang pergi ke meja kerjanya dihampiri oleh sutradara juga sembari mereka berbincang akan sulitnya menjadi sutradara ragam hiburan dan bersikap tidak sopan ke Dong-chan. Serta tak habis pikir karena Dong-chan se-good looking ini kok jadi sutradara. Alhasil Son yang melihatnya langsung mengomeli sutradara itu. Namun karena Son benar-benar bersikap sopan ke Dong-chan padahal ia kepala stasiun TV, membuat mereka terkejut akan hal itu. Apalagi Dong-chan yang mengomeli Son karena tidak mengajarkan hal yang benar ke bawahannya. Dan ketika rapat perencanaan program, Son langsung mengomeli mereka karena proposal acaranya yang wadidaw sekali. Seketika Dong-chan langsung berpendapat bahwa acara mereka terlalu mengejar rating, makanya mereka jadi membuat acara-acara yang seperti itu serta mengusulkan ide-ide acara. Tapi ide-ide itu sudah terlalu jadul untuk mereka sekarang. Apalagi acara itu sudah ada yang buat. Seketika membuat mereka bingung kok Dong-chan bisa dipekerjakan dengan ide lawas seperti itu. Balik lagi ke Miran, Byung-sim pun benar-benar gugup menjelaskan pelajaran. Gugupnya bukan karena apa, tapi karena Miran. Dan Jiho hanya memandang ke arah Miran yang sudah pasti ia tertarik juga dengan Miran. Dan Miran, ia pun sudah pasti mengantuk karena kelasnya sangat-sangat membosankan. Sehingga Byung-sim yang melihat Miran menguap langsung menyelesaikan kelasnya. Bahkan ketika Miran akan pergi, Byung-sim ingin berbincang tapi dihalangi oleh asistennya. Dan Dong-chan Son pun dengan berat hati memberitahu kalau ide-ide Dong-chan kayaknya ikut membeku juga karena kreativitas Dong-chan sudah tidak ada. Seketika membuatnya kesal, namanya juga ia membeku 20 tahun. Mana ia tahu perubahan siaran seperti apa serta akan mengusahakannya. Namun di saat itu Son mendapatkan telepon dari Miran. Ya, karena HP Dong-chan tidak berfungsi, jadi ia memberikan nomor Son kalau Miran ingin membicarakan kesepakatannya dengan Hongsho. Tapi tidak dengan Hongsho saja, tapi dengan Son serta Dong-chan juga. Seketika Son langsung memberitahunya ke Hongsho akan kesepakatan itu. Awalnya Hongsho dibuat bingung kesepakatan apa. Yang ternyata sebelum percobaan itu dilakukan, Miran ingin melakukan kesepakatan dengan Hongsho akan percobaan itu. Seketika membuatnya stres
stres akan hal itu. Dan di lain tempat, apa nih? What the hell? Anjing kok ganggu? Ya, Profesor sudah sadar dari koma panjangnya. Namun sayang, ia hilang ingatan. Sehingga Kibom akan membantu Profesor mengembalikan ingatannya lagi. Dan itu sudah pasti tidak mudah. Son pun mulai menunjukkan acara-acara yang populer dari tahun ke tahun kepada Dongchan. Bahkan Son menunjukkan cuplikan selingkuhannya. Padahal itu sangat tidak penting. Para pekerja yang lain pun mulai menggibah akan kok bisa Dongchan diterima akan ide-ide yang udah ada. Bahkan merasa kalau Dongchan adalah orang yang pernah menghilang di 20 tahun yang lalu. Tapi hal itu sepertinya tidak mungkin karena kalau hilang dan kembali lagi pasti wajahnya sudah tua. Ini kenapa masih muda? Hingga di saat Miran Utiwi pulang, orang-orang pun merasa aneh dengan Miran yang menggunakan barang-barang jadul serta hal-hal yang membuat Profesor balik keingatannya. Hingga di saat Miran datang untuk membicarakan tentang kesepakatannya kalau surat itu memberitahu akan Miran yang dibayar $5.000 dalam 24 jam, aka 1 hari. Tapi karena percobaannya bukan 1 hari tapi 20 tahun, jadi uang kompensasi yang ia minta sebanyak $70 juta termasuk perubahan nilai mata uang. Sudah pasti membuat mereka terkejut karena duit dari mana dan mencari solusi lain untuk hal itu. Alhasil mereka pun makin dibuat stres karena muncul lagi masalah. Namun di saat itu Dongchan ingin mengantar Miran pulang. Dan karena Dongchan menggunakan mobil lawas membuat orang-orang bingung karena mobil seperti itu masih berfungsi di zaman sekarang. Miran pun masih dibuat kesal akan ia yang membeku. Coba aja ia tidak membeku, pasti ia bisa bertemu dengan idolanya, bahkan menikah dengan idolanya. Kehaluan macam apa ini? Seketika Dongchan memberitahu kalau hidup tidak seperti itu, tidak akan terjadi. Bisa saja Miran beda alam karena kecelakaan. Apalagi Dongchan menyindir akan mantan Miran yang aneh. Seketika membuat Miran kesal akan hal itu. Tapi tiba-tiba mobilnya mati di tengah jalan serta meminta Miran untuk pulang naik taksi karena tidak mungkin dong ia menunggu di sana. Jadinya Dongchan meminta Miran pulang dengan taksi. Dan Byongsim ia pun membayangkan kalau Miran adalah anak Miran. Ya, karena mirip. Bahkan di dalam bayangannya anak Miran memberitahu kalau ibunya beda alam karena kecelakaan dan mengucapkan kata-kata terakhirnya akan ia yang tidak bisa melupakan Byongsim. Seketika membuat Yongsun terkejut karena obat herbal yang dibikin Byongsim hangus dibuatnya. Sedangkan bestie dari Miran lagi satu yaitu Kyungja, ia pun mendapatkan email masuk dari Miran. Sudah pasti membuatnya terkejut dan langsung menghubungi Yongsun. Bahkan ia ingin bertemu dengan Miran sekarang. Dongchan dan Hayong pun makan siang bersama. Namun di saat itu Dongchan memberitahu kalau Hayong pernah berkata sebelumnya kalau Dongchan mungkin berubah dingin seperti es ketika percobaan. Tapi pada faktanya Hayong lah yang berubah dingin kepadanya. Tapi Dongchan paham akan hal itu. Kyungja dan Yongsun pun akhirnya bertemu lagi dengan Miran dan sudah pasti mereka dibuat bingung karena Miran sama sekali tidak menua. Masih sama di 20 tahun yang lalu. Mereka pun berbincang sembari bertanya kabar satu sama lain. Namun ketika mereka bertanya akan Miran yang tidak berubah bentukannya, tidak menua, Miran langsung izin ke toilet. Seketika Kyungja dan Yongsun saling berdiskusi akan kejanggalan itu. Kalau oplas tidak mungkin kecuali menjadi vampir atau dibekukan. Dibekukan? Selesai dengan semua itu, tiba-tiba Son memberitahu sebuah berita ke Hongso akan Dongchan yang kembali setelah menghilang. Dan hal itu juga dilihat oleh Dongchan sehingga ia dibuat takut karena jika kembalinya dirinya sudah mulai tersebar akan membahayakan Profesor. Begitupun dengan Kyungja, kalau perkataan sebelumnya memang benar kalau Miran dibekukan karena Dongchan juga masih sama bentukannya. Dongchan pun bertemu dengan
Ki-bom untuk bertanya keadaan profesor. Tapi ya, profesor masih hilang ingatan dan bertanya tentang suhu tubuhnya. Akan normalkah suhu tubuhnya di 31,5 derajat Celcius setelah percobaan? Dan Ki-bom membenarkannya. Namun ketika suhu Dong-chan di 33 derajat Celcius, maka ia akan beda alam. Dong-chan pun bertemu dengan mantan suami dari Dong-ju bernama Yong-ta, bukan Yong-bota, karena Yong-ta adalah agen CIA. Kalau Dong-chan ingin melihat orang yang berniat untuk mengkill profesor dan curiga dengan bule dari Rusia, yang ternyata orang yang berniat mengkill profesor bukan si bule dari Rusia, melainkan seorang CEO bernama Shokdu. Bahkan ia masih mencari keberadaan profesor kalau profesor masih hidup. Ditambah lagi akan kembalinya Dong-chan makin membuat mereka yakin akan profesor yang masih hidup. Namun di saat itu Dong-chan ingin menelpon Miran yang bertanya akan kondisi Miran dan meminta Miran untuk tidak demam karena mereka harus berhati-hati. Dan jika itu terjadi segera hubungi dirinya. Sudah pasti membuat Miran bingung akan hal itu. Namun selesai itu Dong-chan yang melihat berkas membuatnya terkejut. Miran pun mulai mencari pekerjaan karena dirinya sebentar lagi lulus. Tapi sudah pasti hal itu tidak mudah, terlebih lagi umur Miran di KTP-nya 44 tahun. Seketika membuatnya kesal akan hal itu dan hal itu dilihat oleh Jiho dan John. Para pekerja pun dibuat terkejut karena kibahan mereka sepertinya benar. Seketika Son yang mendengarnya dibuat kesal dengan mereka, tapi di saat itu Dong-chan datang dan langsung dibuat emosi karena ia menemukan kalau Son sama sekali tidak melaporkan tentang hilangnya Dong-chan dan kecewa akan hal itu. Son pun meminta maaf karena ia tidak ada pilihan lain waktu itu. Serta Ha-yong melihat Dong-chan yang kecewa dengan Son. Namun di saat itu Miran datang kalau ia ingin Dong-chan mencarikannya pekerjaan. Dan episode 4 pun selesai. Lanjut episode 5. Di episode 5 dimulai dari Dong-chan yang dibuat kecewa dengan Ha-yong karena Ha-yong sama juga seperti Son. Tapi Ha-yong yang seharusnya kecewa karena Dong-chan menghilang. Ia berharap bisa membacakan berita tentang kembalinya Dong-chan. Tapi setahun berlalu Dong-chan masih tidak ada kabar, bahkan sampai 20 tahun. Serta berkata kalau ia tidak tenang dan ia lebih tenang kalau Dong-chan dinyatakan tewas. Seketika Dong-chan merasa kalau Ha-yong tidak senang akan kembalinya Dong-chan dan tersadar bahwa ini bisa terjadi karena keputusannya sendiri. Ia yang ingin melakukan percobaan tersebut. Kenapa ia kecewa dengan Ha-yong? Namun sebelum pergi, Ha-yong memberitahu kalau ia belum menikah karena menunggu Dong-chan. Seketika membuat Dong-chan merenung di rooftop akan hubungan dirinya dengan Ha-yong dulu. Sedangkan Miran, ia yang lagi menikmati indahnya alam, seketika ia ditiban oleh kapsul pendingin. Dan itu hanyalah mimpi buruk dari Miran, bahkan AC-nya bocor. Miran benar-benar masih kepanasan padahal sudah ada banyak kipas wadesdes di sekelilingnya dan mendinginkan dirinya di depan kulkas. Begitupun dengan Dong-chan. Mereka pun makin dibuat stres akan Miran karena Miran sekarang minta pekerjaan. Awalnya Dong-chan merasa kalau Miran tidak akan diberi pekerjaan karena banyak orang yang ingin bekerja di sana, apalagi orang-orang yang berbakat. Alhasil Dong-chan akan membicarakan hal itu ke Miran, tapi Dong-chan malah berkata sebaliknya ke Miran kalau ia magang dulu selama 3 bulan untuk melihat layakkah Miran bekerja di sana. Namun di saat itu Dong-chan bertanya akan Miran yang merasa mual atau tidak, dan Miran berkata kalau tubuhnya terasa panas, sehingga Dong-chan langsung memberitahu kalau suhu tubuh mereka tidak boleh lebih dari 31,5 derajat Celcius. Kalau tidak, nyawa mereka bisa terancam. Seketika membuat Miran terkejut, namun apa daya, itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Stoicisme. AC Miran pun rusak karena pemakaian berlebih, sehingga ibunya dibuat khawatir ada apa sebenarnya dengan Miran dan langsung berbincang dengan ayahnya akan kondisi Miran. Awalnya si ayah ingin bertemu dengan orang tua Dong
Dongchan karena Dongchan bernasib sama dengan Miran. Tapi si ibu tidak mau karena bisa saja mereka kesal karena tidak diberitahu akan Dongchan yang sebenarnya. Tapi si ayah merasa kalau semua ini juga karena Dongchan yang melakukan percobaan itu, sehingga mereka akan bertemu dengan keluarga Dongchan. Hingga di saat Dongchan ingin pergi ke tempat profesor, terdapat seseorang yang mengikutinya. Seketika Dongchan langsung banting setir, mengejar dan menghentikan orang itu. Sudah pasti maling, mana ada yang mau ngaku kalau ia tidak mengikuti Dongchan, serta membuatnya emosi. Namun karena orang itu dibuat kesal akan bicara Dongchan padahal umurnya lebih tua, Dongchan langsung menunjukkan KTP kalau ia sudah 52 tahun. Seketika membuatnya terkejut karena umur segitu kok tampilannya muda, serta langsung pergi dari sana, yang dimana itu adalah orang suruhan Shokdu. Karena ternyata itu bukan Shokdu yang asli, karena yang asli ada di kapsul. What the hell lah. Sampailah Dongchan ke tempat profesor, dan profesor ia pun sedikit demi sedikit mulai teringat apa yang terjadi. Sampailah orang tua Miran bertemu keluarga Dongchan untuk membicarakan hal itu. Sudah pasti membuat keluarga Dongchan terkejut dan kesal karena kenapa orang tua Miran tahu sedangkan dirinya tidak, sehingga ayah Miran memberitahu kalau mereka tidak bisa memberitahu tentang hal itu karena nyawa Miran dan Dongchan bisa terancam. Namun karena ayah Miran memberitahu kalau Dongchan lah yang membuat ini terjadi, seketika keluarga mereka saling memanas. Tapi karena tujuan ia datang ke sana bukan untuk ribut, melainkan membicarakan solusi atas masalah yang menimpa Miran dan Dongchan sekarang. Tapi tiba-tiba Dongchan membawa profesor, sedangkan Byongsim ia yang selesai kelas dan melihat Miran, ia langsung meminta asistennya untuk bertanya akan benarkah itu anak dari Miran. Dan ketika ditanya sudah pasti bukan. Seketika Byongsim merasa kalau itu adalah reinkarnasi dari Miran. Bahkan terlihat imajinasi dari Byongsim kalau Miran zaman dinasti memberitahu Byongsim kalau ia akan reinkarnasi untuk Byongsim. Dan sumpah entah kenapa cringy parah gitu anjing komedinya. Kayak dipaksain bangsat kayak gua sih. Tapi ya begitulah anjing. Dan Kyungja dengan Yongsun mereka yang bertemu. Yongsun mendapatkan kabar kalau suaminya pingsan di kampus aka Byongsim. Alhasil membuatnya kesal ada saja tingkah dari Byongsim. Seketika Kyungja ngeh kalau Miran kuliah lagi dan bisa saja tingkah Byongsim karena melihat Miran. Sedangkan Miran ia yang ada di kelas mulai berkenalan dengan Jiho dan John karena mereka satu kelompok. Awalnya Jihon akan membuat grup kelompok untuk mereka, tapi karena Miran HP-nya jadul, mereka pun akan mendiskusikannya di sebuah tempat. Mereka pun sudah pasti dibuat kesal akan profesor yang membuat anaknya menjadi seperti sekarang. Tapi apa daya, ingatan profesor belum kembali dan alasan profesor di sana adalah untuk melindungi profesor sampai ingatannya kembali. Kalau siang profesor di tempat keluarga Dongchan dan malamnya di rumah Miran. Hongsho pun memohon ke Dongchan untuk tidak membeberkan masalah ini ke media karena hal itu bisa menjadi masalah besar. Bahkan ia siap memberikan apapun kepada Dongchan asalkan Dongchan tidak membeberkannya. Alhasil Dongchan bertanya terus apa yang Hongsho ingin Dongchan beritahu ke awak media, dan Hongsho memberitahu kalau Dongchan menghilang karena muak membuat acara yang sama. Jadinya ia pergi dan menyesal melakukan hal itu. Sudah pasti membuat Dongchan kesal, tapi karena Hongsho meminta Dongchan memikirkan keluarganya juga, seketika membuatnya bimbang. Dongchan pun mendapatkan mobil baru dari Hongsho serta membeli HP baru, serta langsung menelpon Miran. Namun Miran dibuat kesulitan untuk memesan makanan, tapi Jiho datang membantunya. Dongchan pun bertanya di mana Miran sekarang, dan Miran berada di kantin kampus. Mereka pun makan sambil berbincang, bahkan mereka mulai akrab satu sama lain. Dongchan pun sampai dan ia masih diawasi oleh orang kemarin. Dan ketika Dongchan melihat Miran, seketika membuatnya terkesima akan kekawaian dari Miran. Dongchan pun datang. Seketika Jiho dan John pergi sembari berpamitan dengannya. Alhasil membuat Dongchan cemburu akan pamitan itu. Namun di saat itu terdapat dosen yang mengenali Dongchan, dan itu adalah teman Dongchan dulu ketika di kampus. Bahkan ternyata sudah punya cucu
lucu. Ya, karena ia nikah muda. Sudah pasti membuat dosen itu bingung juga akan Dongchan yang tidak berubah sama sekali. Selesai dengan semua itu, Dongchan pun memberikan HP baru ke Miran. Namun di saat itu, teman-teman Miran datang ke kampus. Awalnya Dongchan ingin pergi, tapi Miran ingin memperkenalkan Dongchan ke teman-temannya. Teman-temannya cantik-cantik lagi. Seketika Dongchan hayu. Namun apa daya, dikiranya teman-teman Miran itu masih muda, kawaii, imut-imut, gemes gitu. Tapi sudah ibu-ibu. Anjing. Seketika membuatnya ingin cepat-cepat pergi dari sana. Namun ketika Dongchan sampai di mobil, ia pun mendapatkan telepon dari Yongta kalau ia sudah mendapatkan info akan orang kemarin. Namun mereka hanya preman biasa dan mungkin juga orang tersebut terkait dengan kasus profesor. Bahkan Yongta lagi makan bersama dengan Dongju. Kalau ibunya dibuat bingung jika mereka sering bareng, kenapa nggak rujuk saja? Tapi Yongta tidak mau karena hidupnya lebih tenang jika tidak bersama dengan Dongju. Tapi di saat itu Dongju memberitahu kalau profesor sekarang ada di rumahnya. Ya, lagi ngupas bawang karena tidak mungkin profesor diberikan privilege di sana. Jadi daripada tidak berguna, mending bantuin restoran. Miran dan besti-bestinya pun berbincang. Namun di saat itu Kyungja ingin memberitahu tentang suami dari Yongsun. Tapi tiba-tiba Yongsun mendapatkan telepon dari Byongsim. Seketika Yongsun langsung mengomelinya. Tapi karena Miran tidak tahu kalau suami dari Yongsun yaitu Byongsim, memintanya untuk tidak mengomeli suaminya dan bersikap baik. Awalnya Kyungja ingin memberitahu akan hal itu, tapi Miran berkata kalau ia juga pernah mengencani si bedebah Byongsim dan merasa kasihan dengan orang yang menjadi istri Byongsim, padahal istri Byongsim Yongsun itu sendiri. Orang itu pun masih mengikuti Dongchan dan Miran. Ia pun diantar oleh temannya ke tempat ia magang serta merasa kalau sepertinya fakta akan suami dari Yongsun dikip dulu atau disimpan aja dulu. Miran pun mengirim pesan akan ia yang sudah sampai, bahkan dibuat senang dengan emoticon sehingga Dongchan yang melihatnya dibuat senyum-senyum sendiri akan hal itu. Namun di saat itu ia berpapasan dengan Hayong, tapi Dongchan langsung bersikap dingin kepadanya dan Hayong ingin bertemu untuk membicarakan tentang wawancara Dongchan yang telah kembali serta ingin mengajaknya makan malam bersama. Tapi Dongchan menolak hal itu karena ia ada urusan. Sudah pasti membuat Hayong sedih akan hal itu. Sampailah ia bertemu Miran dan ketika Miran ingin memberitahu akan hal itu, seketika membuat mereka saling memandang. Ya, tipikal drama Korea romantis diiringi musik berbunga-bunga, apalagi suara dak dikduk kembang kuncup. Alhasil Miran langsung mengalihkan hal itu. Miran pun mengirim proposal acaranya, tapi Dongchan tidak menerima proposal itu. Tapi ia menerima Miran magang di sana. Namun selesai itu Dongchan memberitahu akan profesor yang di rumahnya serta akan menjelaskan di perjalanan. Namun karena Miran masih bingung dan mengikuti Dongchan, hal itu dilihat oleh Hayong. Dan Mbak, tolong jangan melotot. Serem anjing, takut. Namun ketika sampai, ternyata orang kemarin sudah menodong pisaunya ke Dongchan, aka akan menculiknya. Dan Dongchan bukannya melakukan perlawanan, tapi ia dengan sukarela diculik bersama dengan Miran. Tapi entah kenapa gitu, mereka malah santai dulu nggak sih? Benar-benar tidak merasa takut ataupun panik ketika diculik. Tapi ini challenge santuy anjing, what the fuck me? Ya, mereka pun dibawa oleh si penculik untuk membawanya ke tempat Syokdu. Namun karena mereka sudah lama di dalam truk es, mereka pun ingin mengecek apakah sudah beda alam karena kedinginan atau tidak. Dan sudah pasti itu tidak berpengaruh ke mereka. Alhasil membuatnya bingung. Namun karena Miran dan Dongchan malah berdebat di sana, Miran yang melihat HP-nya langsung mengambil HP-nya. Bahkan terjadi sedikit pergelutan. Mereka pun
berhasil keluar dari sana, bahkan Dongchan langsung menakut-nakuti orang ini. Seketika ia pergi dari sana. Sialnya mereka tidak tahu ada di mana. Bahkan tempat tersebut benar-benar sepi. Dan karena cuaca panas membuat Miran tidak kuat. Alhasil membuat Dongchan panik dan khawatir akan hal itu. Untungnya ada mobil lewat sehingga ia meminta bantuan. Sampailah mereka di rumah sakit dan Dongchan langsung meminta dokter untuk menyuntik obat penurun suhu dan jangan mengecek suhu tubuhnya. Dongchan pun mendinginkan tubuhnya dan sangat-sangat dibuat khawatir dengan keadaan Miran. Bahkan ia merenung akan Miran dari awal ia bertemu sampai saat itu. Namun di saat itu ia mendapatkan telepon dari Hayoung akan wawancara mereka. Seketika ia utiwi ke sana. Bahkan ketika prepare, Hongsho menyemangati Dongchan. Dan ketika live berita mengenai Dongchan langsung memberitahu kalau ia adalah orang pertama yang berhasil melakukan krionika. Seketika mereka semua dibuat terkejut termasuk Hongsho dan Son. Dan episode 5 pun selesai. Lanjut episode 6. Di episode 6 dimulai dari Dongchan yang memberitahu kalau ia adalah orang pertama yang berhasil melakukan percobaan krionika atau pembekuan. Sudah pasti membuat semua orang terkejut termasuk Hongsho dan Son. Tapi Dongchan memberitahu kalau ia melakukannya sendiri bukan dengan stasiun TV. Serta memberitahu kalau mereka masih mengembangkan krionika ini. Tapi untuk saat ini masih ada efeknya berupa suhu tubuhnya tidak boleh naik. Tapi Dongchan akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Seketika Dongchan langsung pergi dari sana dan dibuat tenang karena Miran akhirnya sadar dan kembali normal. Nggak normal juga sih. Ya intinya sadar. Dan hal itu dilihat oleh Miran yang membuatnya senang akan hal itu. Hingga di saat Dongchan pergi, ia pun mengingat akan perkataan Kibom sebelumnya. Kalau profesor sudah menemukan solusi akan masalah suhunya. Tapi masalahnya cuma profesor yang tahu. Tapi profesor sekarang hilang ingatan. Berita akan Dongchan tentang krionika pun sampai viral di seluruh dunia. Bahkan Korut pun mengetahui berita itu. Sudah pasti temannya menduga kalau Miran melakukan percobaan itu. Ya, berita viral yang lagi panas-panasnya. Seketika para pemerintah ingin bertemu langsung dengan Dongchan akan hal itu. Bahkan banyak panggilan masuk tentang Dongchan. Dan Kibom ia pun memberitahu kalau ialah yang mengembangkan krionika itu. Ya, agar profesor masih tetap aman. Seketika Shodu merasa kalau Kibom lah yang mencairkan Dongchan. Bahkan berniat mengganti targetnya dari profesor menjadi Kibom. Namun di saat itu ia bertanya akan kedai yang dimiliki oleh keluarga Dongchan. Penjualan dari kedai Dongchan pun meningkat pesat akan viralnya Dongchan. Tapi di saat itu Dongchan yang melihat poster tentang dirinya bertanya akan hal itu ke ibunya. Kalau ibunya sama sekali tidak berpikir kalau Dongchan sudah tewas. Melainkan ia merasa kalau Dongchan kecelakaan dan hilang ingatan. Oleh sebab itu ia membuat kedai itu karena kedai itu adalah makanan favorit Dongchan. Dongchan bisa saja pergi ke sana. Seketika membuat momen haru terjadi. Para penculik pun langsung ditangkap polisi karena telah menculik Dongchan dan Miran sebelumnya. Sehingga membuatnya bingung siapa lagi yang ingin mencari si profesor. Bahkan sampai mengirim orang untuk mencarinya. Sedangkan Jiho ia pun dibuat kepikiran akan hubungan Miran dengan Dongchan. Apakah pacaran? Tapi ia positive thinking karena ternyata itu adalah anak dari Yongsun. What the hell? Pantesan Byongsim nikah dengan Yongsun. Karena waktu Miran hilang, Byongsim sempat mabuk. Begitupun dengan Yongsun. Dan mereka pak cepak jedor. Jadi hasilnya si Jiho. Oh alah, emang anjing
banget. Dan Byung-sim, ia pun akhirnya tersadar bahwa itu bukan anak apalagi reinkarnasi, melainkan memang Miran yang ikut percobaan itu. Hingga di saat Miran bertemu dengan Jiho dan John pun bertanya akan hubungan Miran dengan Dongchan. Apakah pacarnya? Seketika Miran memberitahu kalau ia bukan pacarnya, apalagi Dongchan bukan tipenya. Seketika Jiho tenang akan hal itu. Tapi Anda mau memacari teman ibu Anda sendiri, Kembali ke Dongchan, ia pun bertemu dengan Hayoung sehingga Hayoung bertanya sampai kapan Dongchan menghindarinya. Dan jawaban Dongchan, ia ingin melindungi wanita yang pernah dicintai hingga akhir. Dan menghindar adalah cara yang ia bisa lakukan untuk melindungi Hayoung. Entah melindungi Hayoung dari apa. Alhasil Hayoung berkata kalau ia akan menunggu sampai Dongchan melihatnya lagi. Seketika membuatnya sedih. Tepat di saat itu Miran mengirim pesan akan ia yang sudah sampai. Dan di saat itu Hayoung melihat Miran yang datang. Miran pun akhirnya mendapatkan name tag-nya aka resmi magang di sana. Namun tiba-tiba Dongchan mengecek suhu tubuhnya, bahkan langsung memasangkan jam yang bisa mengecek suhu tubuh. Jadi jika suhu tubuhnya berubah maka jamnya akan berbunyi. Jadi Miran bisa langsung menghubunginya. Seketika membuat Miran salting akan perhatian dari Dongchan, serta Dongchan juga memberikan suntikan penurun suhu karena mereka sudah dibantu oleh para dokter agar mereka tetap aman. Miran yang keluar pun bertemu dengan Byung-sim. Awalnya Miran tidak mengenalinya, tapi Byung-sim langsung memberitahu kalau ia adalah cinta pertama Miran, si Byung-sim. Seketika membuatnya terkejut dan kesal karena ketemu lagi orang ini. Namun Byung-sim ingin berkencan lagi dengan Miran, bahkan sampai memeluknya secara paksa. Sudah pasti Miran tidak sudi. Amit-amit. Dan langsung mengajar Byung-sim habis-habisan di sana. Dongchan pun mendapatkan telepon dari Miran karena Miran ternyata lagi di kantor polisi karena ia menghajar Byung-sim. Seketika membuat Dongchan terkejut dan utiwi ke sana. Sampailah Dongchan di kantor polisi. Dongchan pun tidak habis pikir akan tindakan Miran karena menyerang seseorang. Tapi ketika Miran memberitahu bahwa itu adalah orang yang sama, yaitu mantan pacarnya, ketika ketidak habis pikiran Dongchan berubah bahwa ia mendukung Miran. Bahkan langsung menghampiri Byung-sim untuk tidak mengganggu Miran lagi. Seketika keadaan menjadi memanas di sana, bahkan hampir terjadi pergelutan. Seketika Miran harus mengurusi hal yang seharusnya tidak penting. Alhasil Dongchan langsung mengajak Miran pergi mencari makan. Seok-du pun sampai di restoran Dongchan dan Profesor Soyeon pun menunjukkan boneka lumba-lumbanya. Seketika membuat sedikit ingatan Profesor kembali akan hal itu. Bahkan ketika ia melihat Seok-du makin membuat dirinya pusing akan hal itu. Sampailah Miran dan Dongchan di tempat makan. Bahkan Dongchan masih meminta Miran kalau Byung-sim masih mengganggu, hubungi saja dia. Bahkan ketika Dongchan melihat Miran makan, seketika membuatnya tersenyum. Bukan hanya itu, ketika mereka sampai di kantor, Miran yang dibuat senang karena akhirnya ia kerja, membuat Dongchan senyum-senyum sendiri melihatnya. Sudah pasti Dongchan sudah memiliki rasa dengan Miran. Sedangkan bestie-bestie Miran, Yongsun pun ditelepon oleh anaknya yaitu Jiho bahwa si ayah diserang oleh wanita di kampus. Alhasil Yongsun dibuat malu dengan tindakan Byung-sim, tapi Yongsun belum tahu orangnya siapa dan mereka berniat untuk bertemu dengan Miran. Hingga di saat Miran mengirim proposalnya ke Dongchan, ia mendapatkan kabar kalau temannya sudah ada di sana. Alhasil ia utiwi pergi bersama teman dan memberitahu Dongchan melalui surat kecil. Miran pun cerita akan tindakan Byung-sim sebelumnya, bahkan ia menghajar Byung-sim saat itu serta masih mengasihani orang yang menjadi istri Byung-sim. Seketika Yongsun langsung izin ke toilet. Alhasil Kyungja memberitahu kalau istri dari Byung-sim ada
adalah Yongsun. Bestie mereka sudah pasti membuatnya terkejut. Nani? Dan tidak percaya akan keplot twistan itu. Dongchan pun menemui profesor bahwa sekarang profesor ditemani oleh polisi agar profesor tetap aman. Tapi profesor merasa kalau ia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya di masa lalu. Yongsun pun menunggu kedatangan Byung-sim dengan tingkatan emosi yang benar-benar tak tertahankan lagi. Hingga di saat Byung-sim datang, Yongsun langsung mengusir Byung-sim pergi dari rumah karena tindakannya. Balik lagi ke Dongchan, ia yang lagi makan bersama dengan keluarga tiba-tiba mendapatkan telepon dari Son yang mabuk. Seketika ia utiwi ke tempat Son dan ya, Son mabuk karena ia tertekan kerja bareng dengan Dongchan padahal ia sudah jadi ketua stasiun TV. Kenapa ia masih sama waktu menjadi asisten Dongchan? Namun di saat itu terdapat sebuah acara mengenai pro dan kontra akan Dongchan yang disebut-sebut sebagai Kapten Korea. Ya, pelintiran dari Kapten Amerika. Dan perdebatannya antara Dongchan itu masih disebut berumur 32 atau 52 tahun. Memang dari KTP-nya ia berumur 52 tahun, tapi Dongchan tidak melakukan apapun selama 20 tahun. Bahkan fisiknya saja tidak berubah. Jadi ia masih disebut 32 tahun. Intinya pro dan kontra saling berdebat akan hal itu. Namun ketika ada panggilan telepon, Dongchan langsung mengenali suara itu karena itu adalah Miran yang menelpon akan pernikahan. Alhasil Dongchan langsung menelpon Miran akan telepon itu, tapi Miran membela diri bahwa ia bertanya pernikahan itu bukan untuk Dongchan saja, tapi untuk dirinya juga. Namun sebelum ditutup, Dongchan bertanya keadaan Miran dan jika terjadi sesuatu segera hubungi dirinya. Sedangkan Hayoung, ia pun teringat akan cincin pemberian Dongchan sebelumnya serta ia menggunakan cincin itu. Hingga keesokan harinya ia pun mendapatkan kabar akan rumor tentang wanita yang ikut percobaan itu juga. Sehingga Hayoung berkata kalau mereka bisa bikin berita bantahan ya untuk melindungi Dongchan juga. Bahkan langsung memberitahunya ke Dongchan. Alhasil Dongchan meminta maaf karena membuat Hayoung kerepotan akan hal itu. Namun ketika ia melihat cincin pemberiannya dipasang oleh Hayoung, Dongchan pun bertanya akan hal itu. Sehingga Hayoung mengajak Dongchan untuk memulai lagi dari awal. Cinta mereka belum berakhir. Bahkan tepat di saat itu Miran masuk sehingga membuat Miran sedih melihat mereka. Dan episode 6 pun selesai.